Mau langsung dijawab atau? Boleh, boleh. Biar. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Jarod Malang. Silakan Bang. Oke, makasih. Terima kasih Mas Jarod. Jadi ketenaga kerjaan di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu sama masalahnya. Tidak dipenuhinya hak normatif. Kalau pertanyaan apa itu hak normatif? Ya tadi itu yang kita sebutkan. Masalah upah tidak diberikan sesuai dengan ketentuan, masalah cuti yang nggak diberikan, masalah hubungan kerja yang tidak sesuai peraturan, terus masalah THR yang dicicil itu banyak. THR dicicil atau kalau nggak dicicil dikasih setengahnya entah kapan. Atau ada lagi terkait dengan BPJS ada yang didaftarkan, dipotong tapi nggak dapet, ada yang sama sekali nggak diberikan. Itu. Terus apalagi masalah lembur yang lemburnya lembur, uang lemburnya nggak dibayar. Jadi sebenarnya masalahnya tetap sama. Masalah dari dulu tetap sama. Yang nakalnya juga itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita boleh memilah itu, pengusaha yang paling nakal di Indonesia itu Korea. Paling nakal, terutama di padat karya, garment, tekstil, alas kaki, itu yang paling nakal. Dan sampai hari ini nggak sembuh-sembuh nakalnya, masih aja mereka terus yang urusan persoalannya. Yang kedua, pribumi kita, tapi sipit, tapi orang kita. Kalau nggak Cina Medan ya Cina Jakarta. Bangka Belitung juga salah satunya juga yang keras kepala, terutama perusahaan-perusahaan kelas keluarga. Artinya dia kepemilikannya saham keluarga. Nah itu yang paling repot. Ganti ke anaknya, rekeningnya rekening perusahaan, dia ngambil seenaknya. Sering kayak begitu. Kita jalanin begitu. Dan itu berulang. Artinya dari sejak reformasi ketenaga kerjaan tahun 1999 sampai sekarang, ya masalahnya itu aja. Dan pelakunya juga itu aja, lingkarannya itu aja. Jadi nggak pernah selesai dan ya kita memerlukan kekuatan yang maksimal lah untuk melawan hal itu. Artinya bahwa kalau kita urut persoalannya, norma ketenaga kerjaan yang terdiri beberapa hal yang normatif yang harusnya diberikan, atau nakalnya begini, saya pernah nanganin kasus penipuan sebenarnya. Semua karyawan suruh tanda tangan, zaman dulu. Tiba-tiba di atasnya diketik penangguhan upah. Jadi bawa tanda tangan seluruh pekerja, alasannya adalah nambah order. Semua tanda tangan, ternyata disalahgunakan menjadi permohonan penangguhan upah yang disetujui seluruh pekerja. Ditangguhkanlah upah sampai 2 tahun. Akhirnya karena perempuan semua, mereka bersedia membuat tenda di depan perusahaan. Ya udah, kalau semua setuju, ayo kita buat tenda sekitar 800 orang buat tenda di depan perusahaan. Kita nggak mau kerja dan juga nggak mau pulang, tetap di depan perusahaan. Akhirnya satpam itu awalnya kan berpihak kepada perusahaan. Teman-teman bilang, makan kita gimana? Ya sudah, kita iuran tiap hari, iuran tuh 10.000, 5.000 iuran. Satpam dikasih makan tiap hari. Lama-lama satpam bocor. Kata satpam begini, Pak, perusahaan itu sebenarnya hanya mendaftarkan 2 gudang. Sebenarnya punya 8 gudang. 6 gudangnya itu nggak bayar, cuman ke oknum bea cukai. 2-nya masuk ke pemerintah. Malam-malam, ayo udah kita sidak. Bareng-bareng sidak, kita foto segala macam, kita lapor ke ke bea cukai. Tapi yang kita laporin adalah oknumnya. Maksudnya kita lapor tapi ke oknumnya. Supaya apa? Supaya sampai ke perusahaan. Ternyata sampai ke perusahaan manggil saya, manggil beberapa teman, udahlah jangan dilaporin, jangan segala macam. Ya, saya bilang, upah yang ditangguhkan selama 2 tahun tolong dibayar. Dia berhitung kan, perusahaan kan untung rugi. Kalau gudang yang dibongkar, maka dia harus bayar 8 gudang. Selama ini 2 gudang bea cukai 2. Kalau upah, ya upah pekerja berapa sih? Cuman 1 orangnya UMR. Dihitung-hitung sampai dia akhirnya mau bayar. Jadi kadang-kadang saya berpikir begini, pengusaha mau nggak gitu, orang yang nggak mau memenuhi kebutuhan atau memenuhi hak normatif pekerja, dia pasti punya salah di tempat lain. Baik salah di pajak, salah di bea cukai, atau di perizinan. Maka kadang-kadang strategi saya adalah ketika
kasus-kasus perusahaan yang punya kasus dengan pekerjanya, saya akan cari kasus lain. Baik kasus pajak, ngemplang pajak maksudnya, atau kasus perizinan, izinnya keluar tapi izinnya bodong, atau bea cukai. Sepanjang karir saya menangani kasus, itu pasti. Jadi dia tuh bukan hanya ke pekerja saja gitu melakukan kesalahan itu. Dia pasti punya kesalahan yang lebih besar, yang dia nyari keuntungan lebih besar lagi. Kayak pajak, kemplang pajak kan lumayan. Dia harusnya bayar pajak misalkan 100 miliar, ke pegawai pajaknya 1 miliar. Nah, sisanya nggak bayar, tetap. Jadi memanipulasi pajak. Nah, itu sering terjadi. Jadi kalau ngomongin cash, akhirnya saya selalu berpikir begini. Ketika misalkan kasus yang teman di Cilegon misalkan, saya tadi kontak-kontakan sama teman-teman SPN sana, Bung Puji. Kasus di sana begini. Ah, itu biasa, nanti banyak kasus yang lain. Karena kerangka berpikir kita itu akhirnya berpikir dia pasti nyari persoalan-persoalan lain. Jadi ketika dia salah di pekerja, pasti dia punya salah yang lebih besar di tempat lain. Itu loh maksud saya. Itu yang harus kita cari. Dan itu akan kita negokan nanti. Mau bayar apa enggak? Bayar kebutuhan kita kalau enggak. Kalau enggak, ya ini yang kita laporkan. Gitu loh. Jadi ngomong kasus-kasus ya sama aja. Masalah yang bapak-bapak alami ini ya hampir seluruhnya dirasakan oleh orang Indonesia. Yang sampai saya sesalkan sampai hari ini, saya pernah menangani kasus Kasogi. Ada yang tahu Kasogi nggak? Sendal Kasogi. Iya, benar ya. Kalau sepatunya pabriknya di apa namanya di Serang. Kalau Kasoginya itu di Sidoarjo. Sendalnya maksudnya. Nah, kasusnya adalah dia 1 tahun belum bayar upah. Kita demo bareng-bareng. Saya sampai tinggal di Sidoarjo sekitar 3 bulan. Ikut demo malam-malam. Karena demo terus-menerus, mereka nggak bisa produksi. Kamis, mereka ngajak ketemu. Kita berunding hari Kamis. Kamis berunding, dapat kesepakatan malam-malam. Besoknya kita tuangkan, hari Jumatnya kita tuangkan dalam perjanjian. Sabtunya libur. Sabtu Minggu itu libur. Karena mereka bekerja cuma 5 hari. Senin kita mau tagih, perjanjian yang sudah kita sepakati kosong perusahaannya. Ternyata dia gudangnya sewa, pabriknya sewa, alatnya sewa, investornya itu cuma 2 koper. Jadi Senin itu udah kosong semuanya. Pas kita mau sita alat-alatnya, ternyata alatnya sewa dan belum bayar juga. Kaburnya ke Korea. Sampai hari ini saya nggak bisa kejar. Karena Indonesia tidak punya perjanjian untuk membalikan orang Korea ke Indonesia supaya bayar utang. Itu yang nggak ada perjanjiannya sampai sekarang. Yang nggak punya perjanjian dengan Malaysia. Jadi kalau orang Malaysia bikin masalah, nggak bisa kita tangkap supaya balik ke Indonesia, itu nggak bisa. Kita nggak punya agreement dengan Indonesia terkait itu. Nah, itu yang saya sesali sampai hari ini. Jadi kenapa kita tergiur dia, oke lah kita berunding, ternyata mau kabur Seninnya. Dan kita kejar ke Kedubes, nggak ada. Uang yang nggak dibayarkan itu ya hampir sekitar 25 miliar. Uang gaji. Bukan uang lembur, uang gaji. Uang gaji teman-teman. Sampai hari nggak bisa kita tagih. Karena persoalannya kita nggak punya agreement. Nah, yang harus hati-hati adalah aset perusahaan itu punya dia atau sewa. Kalau kita misalkan menang perkara, jangan sampai kita mau sita, ternyata punya orang. Ya, gara-gara sewa. Karena kan sekarang kalau perusahaan-perusahaannya di kawasan, itu biasanya nggak punya aset. Biasanya semuanya sewa. Sampai peralatan kantor, sampai sampai gelas dan air minum aqua itu sewa juga. Sampai tanaman hias itu sewa. Jadi itu kita harus hati-hati kalau perusahaan bapak-bapak di kawasan. Karena rata-rata sewa, dan ketika ada masalah mereka tinggal kabur aja. Ya, kabur nggak bisa kita kejar seperti apa. Jadi itulah kasus-kasus yang trennya yang nggak pernah selesai, lingkaran setan. Karena undang-undang kita juga nggak pernah berjalan. Nah, berbicara undang-undang, berbicara dengan peran pemerintah, satu hal begini, yang harus sangat hati-hati adalah di pemerintah itu ada 2 fungsi. Pertama adalah mediator, yang kedua adalah pengawas.
Jadi kalau tadi kita kan berbicara ngomongin norma kerja ya, norma kerja dan norma K3. Kalau dilanggar itu namanya pelanggaran. Jadi kita jangan dibawa ke mediator, tapi laporkan ke pengawas. Kalau mediator itu namanya perselisihan, kita belum sampai situ. Nanti kita bahas itu. Jadi dalam ketenaga kerjaan itu ada 4 perselisihan. Perselisihan hak kita, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, yang keempat ada perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh. Ada 4 perselisihan. Jadi kalau 4 perselisihan ini saya kasih contoh misalkan resignnya Bapak ini, dia kan perselisihan PHK berarti kan, maka yang harus kita lakukan adalah buat surat permohonan perundingan bipartit ke perusahaan. Satu kali, kalau dia nggak bersedia, suratin lagi 1 kali lagi. Kalau nggak bersedia, sudah buat namanya risalah perundingan bipartit bahwa perusahaan tidak bersedia berunding. Setelah itu, kita buat surat ke mediator di Dinas Tenaga Kerja. Mohon dimediasi kasus tentang PHK. Nah, kasus tentang PHK itu nanti si perusahaan manggil Bapak ini dan manggil pihak perusahaan. Ditanya, masalahnya apa? Nanti pendapat masalah menurut Bapak apa, masalah menurut perusahaan apa. Nanti si mediator mengeluarkan yang namanya anjuran. Kalau misalnya tadi perselisihannya PHK, pesangon yang nggak dibayar, maka dia akan bilang, pesangonnya bayar dong. Kalau si perusahaan tidak mau bayar juga, maka kita bisa lapor ke pengadilan. Pengadilan Hubungan Industrial yang adanya di ibu kota provinsi. Nanti disidang di sana. Disidang sampai keluar putusan bayar pesangonnya misalkan. Nggak mau juga bayar pesangon. Kita mintakan namanya unmanning. Unmanning kepada si majelis hakim agar dia mau bayar. Diperingatilah oleh majelis hakim kepada perusahaan, bayar dong. Tetap nggak mau bayar, maka ada sebutnya sita eksekutorial. Sita eksekutorial itu dia mengambil barang sitaan punya perusahaan, nanti dia lelang. Setelah dilelang, berapa uang pesangonnya? Kasih, sisanya balikin ke perusahaan. Tapi perjalanan itu lama. Itu bisa 1 tahun. Ada perundingan bipartit dulu kan, perundingan tripartit dulu, pengadilan juga. Kalau di pengadilan dia masih nggak suka, dia ke MA, kasasi namanya. Dan itu perlu perjalanan nafas kita. Nafas perjuangan kita harus benar-benar kuat. Karena itu perselisihan sifatnya perdata. Yang namanya sidang perdata, capek bolak-balik ke pengadilan. Sidang lagi. Nah, itu namanya perselisihan. Yang kedua ada namanya pelanggaran. Apa yang dilanggar? Upah nggak dibayar misalkan. Waktu kerja yang nggak dikasih, lembur yang nggak dibayar, apalagi cuti yang nggak dikasih, THR yang dicicil, itu bisa kita laporkan ke pengawas. Cuman hati-hati. Pengawas itu ketika dapat laporan, cepet. Pak, saya mau lapor. Dia bisa datangin kita tuh. Kamu mau lapor apa? Udah dicatat segala macam. Setelah dikasih laporan, hilang. Kenapa? Si pengawasnya ngedatangin perusahaan. Dia bawa laporan kita tuh. Pak, Bapak ini melanggar nih. Karyawan Bapak begini. Mau dipidana nggak? Wah, jangan dipidana dong. Biasa polisi kalau urusan SIM kan. Udahlah, jangan dipidana lah. Gak usah lah, Pak. Terus gimana nih hasil kasus ini nih? Saya teruskan atau jangan nih? Gak usah lah. Terus gimana nih? Diamplopin. Hilang. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Ketika kita lapor pengawas, ada di Indonesia tuh ada mekanisme begini. Kalau undang-undang nggak sesuai dengan keinginan masyarakat, caranya gimana untuk mengubahnya? Cara untuk mengubah undang-undang gimana? Kalau undang-undang, pemerintah ngeluarin undang-undang nih ya. Terus undang-undang itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Caranya gimana? Demo. Selain demo. Cara konstitusionalnya gimana? Ada yang paham nggak?
Kalau undang-undang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, masyarakat bisa melakukan judicial review namanya ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang. Maka bapak-bapak harus belajar bagaimana cara melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ada pelanggaran, maka kita lapornya judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Itu satu. Yang kedua, kalau polisi ngambil pungutan di jalan tol, lapornya kemana? Propam. Pungli. Atau Dishub melakukan, biasanya nimbang. Ini persoalan timbangan biasanya. Iya. Gak mau nimbang dia, tapi pengen diamplopin. Iya. Udahlah lewat, yang penting amplopnya masuk. Lapornya kemana? Bapaknya dilindungi sama bapaknya. Kemana kira-kira? Ini harus tahu cara lapornya. Kalau urusan pungli, urusan salah administrasi, urusan lain-lain yang persoalannya perdata, itu lapornya ke namanya Komisi Organisasi Ombudsman Republik Indonesia. Itu bisa by WA. Foto, track, lapor, Pak ada pungli di sini. Itulah yang banyak viral. Karena dilaporkan. Jadi kamera itu nggak lihat janda lewat dicetrek aja. Maksudnya ketika ada peristiwa sekitar kita yang tidak sesuai, cetrek foto, kasih tanggal. Yang penting adalah kejadiannya di mana, waktunya kapan, siapa pelanggarnya, apa masalahnya. Itu yang penting. Laporkan secara WA itu bisa. Maka selain dari tadi nomor telepon pengacara, nomor telepon yang kedua yang harus punya adalah pengaduan Komisi Ombudsman Republik Indonesia. Semua perkara pungli yang dilakukan oleh pejabat negara, Dishub, polisi atau siapapun, mau RT atau RW atau lurah, pokoknya pejabat negara dari mulai RT sampai ke presiden, itu lapornya ke Ombudsman Republik Indonesia. Lapornya. Dan itu bisa by WA. Dan saya pastikan itu pasti ditindaklanjuti. Karena sampai hari ini Ombudsman nggak pernah ada cacat lah. Selalu laporan ditindaklanjuti. Itu kalau persoalan perdata. Kalau masalahnya pidana kemana? Masalahnya pidana. Misalkan polisi ngambil suap, Dishub ngambil suap, bukan hanya administrasi, sifatnya pidana. Dia melakukan penyiksaan misalkan. Lapornya kemana? Kalau urusannya kerugian negara, uang, itu lapornya ke KPK. Jadi ada dua ya. Kalau pejabat negara melakukan pelanggaran administrasi atau namanya mal administrasi, termasuk pungli itu, lapornya ke Ombudsman Republik Indonesia. Kalau sifatnya pidana yang merugikan keuangan negara, itu lapornya ke KPK. Maka satu lagi tambah, nomor pengaduan KPK. Kalian harus teman-teman ingat, yang pejabat-pejabat kena itu laporan masyarakat. Itu pejabat-pejabat kena itu kena laporan masyarakat. Langsung ditanggapi tuh. Pasti langsung ditanggapi. Kalau KPK nggak juga bang. Kalau KPK sifatnya gini, KPK itu sifatnya gini, kerugiannya berapa? Kerugiannya berapa? Ditanggapi itu pasti. Tapi kan kerugian negara itu ada nominalnya. Ada nominalnya. Ada nominalnya. Yang pasti kita biasakan lapor dulu pakai itu. Kalau penyiksaan yang dilakukan polisi kemana? Penyiksaan, interogasi nggak sah atau salah tangkap kemana? Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Itu aturan di negara kita. Itu aturan di negara kita. Itu aturan di negara kita. Walaupun sekarang kan kalau nggak di apa namanya, kalau nggak viral nggak ditangani. No justice. Tapi yang pasti langkah-langkah itu bisa kita lakukan. Kenapa saya ngomong begitu? Kita punya kekuatan. Yang lapornya jangan individu, tapi organisasi. Biar punya kekuatan yang lapor organisasi. Kalau organisasi punya kekuatan tersendiri untuk lapor. Kalau misalnya kayak kita lapornya kayak
dulu baru. Iya. Betul. Kan selama ini gitu kan. Betul, harus begitu. Makanya ditanggapi. Cuman supaya tahu kan yang pengurus sudah tahu nih. Iya. Supaya kan bapak-bapak yang nyari bukti dulu kan. Makanya tahu duluan, oh ini nanti ke KPK, oh ini nanti ke Ombudsman, oh ini nanti ke Kompolnas. Yang penting tahapannya tahu, kemana kita harus lapor, kemana harus ini kita harus tahu. Kalau yang centilnya, pejabat kayak Dukcapil, Dishub yang centilnya, itu lapor ke Komisi ASN. Komisi ASN. Tempatnya, kalau tempatnya itu ada di Cawang. Kalau ini ke KASN tulisannya, KASN. Komisi ASN. Itu bisa dipecat ASN-nya. Yang penting kita buktinya kuat. Sebenarnya kan kita punya dua kekuatan untuk laporan itu. Pertama adalah laporan kita langsung organisasi. Dua, kita punya kekuatan memviralkan. Karena anggota kan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bandung. Iya. Viralkan aja sih sama anggota, udah clear. Iya, selama ini ada beberapa kasus, walaupun kita belum mumpuni di bidang hukum, tetapi alhamdulillah udah puluhan kasus itu ditanggapi karena FBP viral terus. Iya. Ya Jadi kan? kita punya kekuatan itu. Jadi kita punya kekuatan dua itu. Satu, kita laporan secara organisasi. Kedua, viral. Kalau anggotanya sampai 14.000, viralkan sama anggota udah clear Ini sebenarnya. agen TikTok semua, Bang. Wah, apalagi kalau begitu. Iya. Apalagi kalau begitu. Oke, Bang, ini ada pertanyaan. Oke. Masih banyak nih. Oh, oke. Mungkin nanti kalau yang tadi Abang, saya masih ingat, nanti kita bikin buku panduan tadi buku Oke, kecil. iya, iya. Memang sudah lama itu saya rencanakan Iya. sama Sekjen, cuma kayaknya butuh bantuan. Dari kemarin minta tolong bangkit tuh udah 1000 tahun yang lalu, tapi kan sibuk. Iya kan? Kamu cerita. Ya kan? Nah makanya langsung aja aku tembak, Bang, kita jangan ditinggal dong. Siap, siap. Ya kan? Kita diajarin berserikat, Siap. teman-teman juga mau. Siap. Ya kan? Terus kita ikut arahan Abang. Siap. Pengemudi juga pengen naik kelas. Siap. Jangan diurusin teman-teman pekerja industrial aja nih. Siap, siap. Sektor industri transportasi juga pengen. Siap, siap. Jadi kita ikut arahan Abang, gimana buku kecil atau bagaimana, pokoknya kalau teman-teman pengemudi ini mereka masih organik lah tumbuhnya, Ya. gitu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Mas Dodi Suharman. Pertanyaannya, mau bertanya, setiap kecelakaan atau barang yang di truk hilang itu semua ditanggungkan ke supir. Biasanya beban biaya itu lebih berat dilimpahkannya ke supir. Saat tidak mau kita pasti pilihannya keluar dari perusahaan. Iya. Mau tidak mau gitu mungkin ya. Apakah tindakan perusahaan tersebut masuk ke dalam pelanggaran hukum atau melanggar hukum ketenagakerjaan, dan apa yang harus dilakukan supir dalam kondisi seperti itu? Ya. Pertama adalah pelanggarannya bukan ke hukum ketenagakerjaan. Itu pelanggarannya kepada Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang DDLAJ, lalu lintas, angkutan dan jalan. Karena kita dibebankan dua tadi yang saya cerita itu, kelalaian itu ditanggung oleh pengemudi dan pengusaha. Kita bisa tidak menanggung kelalaian itu kalau punya bukti. Bukti tadi. Kenapa? Nanti yang membebankan polisi dan pengadilan. Kan yang nanti minta bertanggung jawab kan polisi sama pengadilan, betul nggak? Polisi dan pengadilan. Kita bisa mengajukan permohonan saya nggak lalai kepada polisi ataupun kepada pengadilan dengan melampirkan bukti. Saya kasih contoh misalkan, barang sudah kita jaga, sudah segala macam. Cara ngejaga gimana? Misalkan kita sudah mengepak dengan sedemikian rupa sesuai standar perusahaan, SOP segala macam, foto. Kadang-kadang kita lalai untuk memoto barang itu sebelum berangkat kan. Foto ketika terjadi kecelakaan atau ketika ada yang nyolong, foto lagi. Foto lagi, before after itu foto. Nanti ketika diponis bahwa ini harus mengganti, kita bisa memohonkan itu. Bahwa ini bukan kelalaian supir. Itu mau di kecelakaan, mau ganti rugi kan ada 3 tadi. Denda, kecelakaan yang bersifat cedera ringan, yang ketiga adalah cedera berat atau meninggal. Kita bisa lepas dari 3-nya ini kalau punya bukti bahwa kita sesuai dengan prosedur. Tinggal tanya, ada SOP-nya nggak di perusahaan? Oh, SOP mengepak misalkan.
Kalau SOP memang ngepak dari awal misalkan overload, ya kena juga kita. Kena, kecuali kita udah ngomong ke perusahaan, Pak harusnya segini dong, karena di jalan pasti minta ini. Udah saya tambahin di jalan gimana. Resikonya siapa? Itu yang harus ditanya. Jangan sampai kita dikasih overload, tapi cuma dikasih buat ngasih preman, tapi ketika terjadi apa-apa barang dilimpahkan ke kita. Setidaknya kita harus ada tertulis bahwa kita menolak itu, bukan menolak langsung ya, memberitahukan bahwa ini nggak sesuai dengan kapasitas kendaraan. Itu harus ada itu untuk agar kita bisa lepas daripada pembebanan dendanya, pembebanan pembiayaannya. Jadi maaf Bang, kalau misalnya perusahaan ekspedisi ini atau logistik ada barang rusak atau hilang, tanggung jawabnya tergantung yang tadi itu juga. Iya. Kan ada dua hal, pengepakan di perusahaan yang salah atau kita di perjalanan. Kalau di perjalanan lalai supir ya nggak kena perusahaan, harus ditanggung sopir yang salah. Itu yang harus kita buktikan bahwa kita sepanjang jalan nggak salah itu loh. Itu harus kita buktikan, sepanjang jalan kita nggak salah. Yang harus dibuktikan adalah itu. Karena kasusnya kayak Dani itu yang sepatu itu ya Dan. Nah itu tiba-tiba customer end user nggak mau terima barang karena dusnya rusak. Dusnya doang rusak. Ya. Untuk isi barang tidak rusak, hanya dus doang yang rusak. Yang tanggung jawab sopir atau perusahaan itu? Pertanyaannya rusaknya ketika ngepak udah rusak atau di perjalanan? Di perjalanan. Nah, di perjalanan bisa tanggung jawab supir. Yang hati-hati kita di perjalanan. Karena apapun di perjalanan, kecuali ada insiden itu misalkan jalannya rusak, gerubuk-gerubuk gitu kan, atau apalah insiden di jalan, tanpa ada insiden itu bisa dikenakan kepada supir. Kalau awalnya nggak rusak, itu yang patut diperhatikan. Batu kita harus benar-benar waspada. Karena bebannya sama, kesalahan supir di jalan itu bisa dikenakan juga kepada pengusaha. Jadi di dalam Undang-Undang 22 2009 itu, supir dan pengusaha armada itu sama-sama kena. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Kita bisa lepas kalau bukan kelalaian supir. Atau kita bukan lepas kalau misalnya di perjalanan mulus. Ternyata emang dari awal sudah ada masalah. Bagian packaging yang salah. Packaging yang salah. Itu yang harus hati-hati. Walaupun nggak salah, kita kan nggak tahu, namanya nyetir kan nyetir aja kan, kita nggak cek barang. Tapi ya aturannya begitu. Aturannya begitu. Nah, itu yang tadi saya bilang siapkan kamera. Pokoknya harus ada bukti bahwa itu bukan kesalahan kita. Teman-teman tuh harus memastikan sebelum kondisi barang sebelum berangkat, gitu ya. Iya. Sama ketika Perjalanan. Gitu. Oke. Dua hal itu yang harus diperhatikan. Maka saya bilang kamera itu harus ada. Jadi bukan hanya buat TikTok kan biasanya pakai sama TikToker ya. Iya. Kamera itu kan Iya, buat TikToker segala macam. Ya kalau bisa buat alat bukti kita lah. Oke. Ini tadi Mas Dori ini dari Surabaya. Nah, ini dari Medan nih, Eko. Assalamualaikum. Saya dari Medan, Eko Hasibuan. Ingin bertanya tentang hukum ketenagakerjaan dalam suatu perusahaan. Tempat saya bekerja, kami tidak mengetahui status kami. Dia nggak tahu status ini apa ya. Tapi bos pernah bilang kalau kami disebutnya mitra kerja. Namun demikian, upah dan jam kerja tidak sesuai. Dan jika ada mengalami laka lantas atau musibah, kami yang dikenakan biaya sepenuhnya. Nah, terus upaya supaya pihak perusahaan tempat kami bekerja tidak semena-mena itu apa? Ya. Pertama adalah bahwa ngeceknya tetap ke Disnaker, karena semua status karyawan itu semuanya di Disnaker, harusnya dilaporkan. Kemitraan ataupun kontrak itu pasti dilaporkan. Kalau nggak ada kontrak nggak dilaporkan, kemitraan nggak dilaporkan, berarti dia pegawai tetap. Kan pegawai itu nggak harus dilaporkan. Itu yang harus dipastikan. Jadi kalau nggak dilaporkan, berarti dia pegawai tetap. Yang kedua, bagaimana upaya untuk mengatasi ini dengan perusahaan? RBP nggak bisa. Nggak masuk ya? Nggak bisa masuk. Teman-teman harus melapis diri dengan serikat. Caranya gimana? Satu perusahaan itu pastikan anggota RBP lebih dari 10 orang. Buat serikat, karena buatnya gampang. Gini nih, ngumpul begini, ini misalkan
nama orang apa? Teta Kopi ya. Ya. Misalkan ada 10 orang yang kerja di Teta Kopi ini, kita ngumpul begini, udah buatkan berita acara. Berita acara pembentukan serikat pekerja serikat buruh. Tanda tangan semua ruangan di ruangan ini, buat daftar hadirnya, buat berita acaranya, simpan. Buat ADART-nya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Teta Kopi. Ada 3 kan? ADART sudah ada, terus apa berita acara sudah ada, yang ketiganya apa namanya udah ada. Buat SK-nya. SK itu adalah kepengurusan. Buat pengurusnya dari 10 orang itu, ketua, sekretaris, bendahara. Buat. Setelah itu lengkap, daftarkan atau bahasanya ada catatkan ke Dinas Tenaga Kerja. Yang tadi itu, ada ART, terus berita acara pembentukan, daftar hadir, dan yang keempatnya adalah apa namanya struktur kepengurusan. Daftar. Ketika keluar pencatatan, maka resmilah menjadi serikat pekerja. Dan semuanya di bawah naungan RBPI. Jadi bahasanya organ taktisnya harus serikat pekerja. Naungannya RBPI, tapi organ taktis untuk maksimal di perusahaan serikat pekerja. Sehingga teman-teman kuat. Karena serikat pekerja itu teman-teman bisa beracara di pengadilan. Pengurusnya, kalau punya keahlian nanti beracara gak usah pakai pengacara. Di PHI itu bisa kita jadi pengacara untuk anggota kita. Dan salah satu yang diperbolehkan masuk secara konstitusionalnya hanya serikat di perusahaan. Jadi harus punya organ taktis, RBP organ taktisnya adalah serikat-serikat di tingkat perusahaan. Bentuk aja yang anggotanya lebih 10. Cara bentuknya seperti itu. Kalau misalkan nanti kita di lain waktu ya kita belajar terkait Even serikat pekerja. posisi mereka mitra. Nah, mitra enggaknya itu nggak pengaruh. Kenapa? Sepanjang tadi itu 3 hal. Teman-teman harus bisa menginventarisir benar gak mitra gitu loh. Walaupun perusahaan pensiunnya lo mitra nih gitu. Nggak bisa tetap. Nggak bisa ya. Karena undang-undang kan mensyaratkan 3 tadi. Sepanjang ada perintah, sepanjang ada pekerjaannya, sepanjang diberikan upah, maka klaim apapun terhadap perusahaan itu dia tetap pekerja. Saya kasih contoh Bluebird dulu. Bluebird dulu itu ada pecatan, kan dulu pernah konflik kan Bluebird, konflik, dipecat sekitar 150 orang di Cipaganti di Bandung, pecat. Karena mitra, gak diberikan uang pesangon. Mereka menolak. Diperkarakanlah. Uang dapat gaji selama ini dari mana? Ya dari Bluebird. Terus kerjanya mobilnya punya siapa? Ya punya Bluebird. Beda dengan mobil yang putih itu apa? Express ya. Express itu kan nyicil. Jadi miliknya bukan milik perusahaan. Milik sendiri. Jadi mitra itu ya benar-benar mitra. Akhirnya apa? Akhirnya Bluebird harus bayar 120 orang itu pesangonnya. Pokoknya patokannya kita inventarisir aja. Ada perintah, ada upah, ada pekerjaan, berarti pekerja. Gitu aja. Oke. Laporan kita ke Disnaker. Kadang yang dilem itu orang Disnakernya. Ya. Ya. Disnakernya itu ya dengan berbagai macam alasan ditolak gitu loh sama Disnaker. Salah satunya adalah statusnya di perusahaan. Apa yang kita harus lakukan gitu? Sebentar, ditolak gimana? Di Bogor, jadi sebetulnya RBP sedang menuju ke arah sana. Saya sudah mengedukasi teman-teman. Kita kan cuma asosiasi, Oke. kan ruang lingkup kita tidak seperti serikat. Ya. Kan? Nah, untuk bertarung lah, gitu ya di hubungan industrial dan segala macam kita harus dan mereka setuju. Ya, Dan buat mereka serikat. sudah setuju. Misalnya ada hubungan dengan Sarbumus atau apa, mereka nggak masalah sebenarnya. Yang penting ada RBPI-nya gitu. Minta tolong sama Didin. Oke. Jadi Snaker bingung Nah, karena RBPI itu Iya, nah, paham. melapor ke Disnaker sama Disnaker kan dipertanyakan Paham. ditolak kayak gitu lah bang. Caranya begini. RBPI ADART diubah dulu. Oke. Bahwa dalam kerangka perjuangan diperbolehkan membentuk organ taktis. Oke. Salah satunya tulis lembaga bantuan hukum, serikat pekerja, apalah gitu kan. Satu itu. Yang kedua, serikatnya harus atas nama perusahaan. Saya kasih contoh, di Bogor apa perusahaannya namanya? Ada dari GRC atau enggak? GRC. Misalkan adalah Serikat Pekerja GRC. Itu aja. Gitu. Jangan bawa RBP-nya. Kalau bawa RBP-nya pasti ditanya, RBP itu apa? Oke. Itu pasti ditolak. Air gunung juga.
Semuanya atas nama perusahaan. Tapi di perusahaan itu sopir itu kan nggak ada yang karyawan. Lapor ke Disnatray gimana? Diterima nggak sama mereka? Nggak, karyawan itu kan menurut perusahaan kan, mitra itu tadi. Makanya pastikan dulu statusnya adalah karyawan. Ya, berarti kan pasti ada sedikit argumen dong ke Disnatray. Iya, betul. Argumennya itu tadi itu, upahnya dari mana, perintahnya dari mana, pekerjanya punya siapa. Kalau ada upahnya nanti kamu bukan kan kamu minta sodorkan, nih saya dapat upah dari perusahaan. Itu caranya. Kalau misalkan dia tetap ngeyel juga, akumulasi lah, kita bawa ke Kemenaker. Karena itu nggak boleh. Undang-undang sudah pasti bahwa yang namanya pekerja dia yang mendapatkan upah, diperintah dan mendapatkan diperintah ada pekerjaan dan mendapatkan upah. Sepanjang kita bisa membuktikan bahwa upahnya dari perusahaan, bukan mitra. Sepanjang upahnya dari perusahaan itu bukan mitra. Itu aja. Walaupun dia berkali-kali bilang bahwa ini mitra, nggak bisa. Karena upahnya itu dari perusahaan. Dan itu berkala lagi. Apalagi berkala lagi. Ada THR juga, ada ya sama aja upah bekerja. Nggak bisa dia klaim mitra, nggak bisa. Jadi untuk melawan argumentasi itu teman-teman harus membuktikan ini loh slip gaji saya dari perusahaan. Maka tadi saya bilang bobot kita itu adalah di pembuktian. Kita harus buktikan bahwa kita pekerja. 3 itu inventarisir, makanya saya bilang inventarisir semuanya bahwa kita adalah pekerja. Itu caranya. Maka ubah dulu strukturnya supaya RBP ini bisa naungin semuanya. Cantumkan salah satu pasalnya dalam kerangka perjuangan RBPI, maka bisa dibentuk serikat pekerja, lembaga bantuan atau apalah itu. Untuk cantolannya ya, nanti tinggal bentuklah serikat-serikat di tingkat perusahaan atau di luar perusahaan. Kalau misalkan sifatnya kayak apa ya, ada supir yang ini kan borongan itu kan tinggal, nah yang itu kan di luar kan, nah itu di luar juga bisa kita bentuk serikat, namanya serikat pekerja di luar perusahaan. Itu boleh, tapi namanya di luar perusahaan. Kayak supir-supir borongan misalkan dikontak ketika ada barang perlu kan, tolong dong angkut barang saya misalkan. Nah itu emang mitra itu, jelas. Karena barangnya, ya. Nah betul Pak, betul. Nah gobok betul, karena uangnya itu dari klien gitu loh, bukan dari perusahaan. Barangnya juga punya orang. Kalau ini gaji dari dia, barangnya punya dia, perintah dari dia, gimana ceritanya gitu? Karena mitra. Yang bisa Bapak demo adalah agreementnya, misalkan kok masa pembagiannya nggak sesuai, itu masih bisa. Ya, apalagi armadanya rata-rata kalau gobok milik sendiri. Betul, karena kan armada milik sendiri. Seperti Express kan dicicil. Walaupun masih dicicil, tapi kan statusnya udah punya sendiri, itu mitra jelas. Tapi kalau armadanya punya perusahaan, dia bilang ini bukan pekerja, dari mana ceritanya? Hukum mana yang dipakai kan nggak bisa. Itu yang harus dipastikan. Jadi yang namanya perdata, sekali lagi saya bilang, kita yang wajib membuktikan. Itu caranya. Menarik nih ya. Banyak ilmu baru ya. Saya selesaikan dulu pertanyaannya sebentar ya. Ini ada dari Jarod lagi nih. Kalau pekerjaan sudah lebih dari 3 tahun, terus selama 3 tahun tuh nggak pernah terima THR, itu perusahaannya bisa terkena sanksi nggak? Terus kedua, pekerja sudah lebih 1 tahun, apa bisa dikatakan karyawan tetap? Enggak juga. THR itu biasanya setiap tahun itu ada posko THR, posko pengaduan THR yang dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Oh iya. Wah, ini nggak ada. Aku juga. Ini harus pada tahu ini. Posko THR itu dibuka setiap menjelang pembayaran THR. Pokoknya ngadu sebanyak-banyaknya. Mana tuh Pak? Ke posko itu. Maksudnya di mana lokasinya? Nah, Di website. biasanya dia ngasih ini box ya, ada nomornya, ada ini. Kadang setiap tahun ganti. Kayak samsat keliling. Betul, kayak samsat keliling kayak itu. Betul. Itu setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Jadi kita sebenarnya bisa melaporkan itu, nanti kita akumulasi laporannya, kalau kita di PHK, kita hitung sebagai bagian yang harus dibayar perusahaan. Jadi ada 2 pertarungannya. Kita bisa bertarung, karena kita belum ada serikat nih, bertarungnya ya tadi itu, kita tetap lapor setiap tahun, kalau nggak dibayar. Yang kedua, itu nanti diakumulasi menjadi hutangnya perusahaan kepada kita.
Kita bertarung di akhir, bertarung ketika di Berarti masih PHK. bisa diperjuangkan ya. Masih hak, sebentar. Hak itu nggak kadaluarsa. Tuh, nggak kadaluarsa ya. Hak itu tidak daluarsa. Sampai Kenapa? orang meninggal. Sampai orangnya meninggal atau diwariskan. Oh. Ahli warisnya masih bisa nuntut. Karena hak itu tidak daluarsa. Yang namanya hak itu kan melekat. Melekat pada diri orang. Bagaimana cara haknya lepas? Orang yang bersangkutan melepas haknya, baru itu lepas. Udah saya lepasin, saya ikhlasin gitu. Saya ikhlasin. Nah, itu kan salah satunya. Itu melepas hak. Kenapa hak tidak dilepas? Karena hak itu kita sudah memberikan sesuatu, baru haknya keluar. Karena kewajiban kita udah kita kerjakan. Betul sekali. Jadi kita tuh harus memberikan sesuatu baru hak keluar. Kita memberikan kewajiban kita apa? Kerja. Kita kerja dulu baru hak keluar kan? Enggak digaji dulu baru keluar hak. THR pun begitu. Ada 1 tahun dulu kerja baru keluar THR 1 tahun gaji. Artinya hak kita itu tidak pernah daluarsa. Mau 10 tahun, mau 20 tahun ke belakang masih kita bisa tuntut. Oke. Nah, Jadi hak itu tidak daluarsa ya. Hak itu tidak daluarsa. itu nih. Saya sebagai yang nggak pernah bekerja apapun cerita aku. Saya belum pernah jadi bekerja soalnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Berarti Ya. Pak, Ya. untuk hak itu kita kayak saya nih, hak saya nggak kuat nih. Ya. Ngadunya ke siapa gitu? Sedangkan saya di perusahaan tidak boleh berserikat. Kalau tahun berserikat, ya. Ya. Berserikat itu untuk menuntut bersama-sama, meningkatkan kesejahteraan. Kalau hak sendiri pun bisa. Jadi abang misalkan buat surat permohonan perundingan bipartit ke perusahaan atas nama sendiri. Atas nama sendiri. Kalau nggak dikabulin sampai 2 kali, bawa ke mediator. Bawa ke mediator. Kalau daerahnya masih di Jabodetabek, saya siap dampingin. Itu aja. Karena kalau di luar itu kan harus ngongkos. Saya Kayaknya nggak Jabodetabek, kalau RBP ntar yang lain ngiri bang. Soalnya nonton udah sampai Kalimantan sampai ini. Gitu. maksud saya kalau Jabodetabek saya punya waktu dan feel free gitu loh maksud saya. Jadi saya masih bisa nangani dengan sendirinya gitu loh. Ya, tapi teman-teman ini komitmen kok bang. Siap. Kalau mau naik dietek, kita patungan ya kan. Jadi, ya silakan. Ya. Bagaimana dengan nasib sopir pribadi? Sama aja, Pak. Tidak berhubungan dengan perusahaan. Kadang-kadang kan ada bos yang semena-mena, kita salah, dia menentukan pihak-pihak. Sama aja. Yang namanya pekerja itu di dalam undang-undang, yang namanya perusahaan, atas nama pribadi, atas nama korporat, atas nama TBK, tetap perusahaan. Karena pengusaha itu ada 2, perusahaan dan pengusaha. Ya pengusaha bisa pribadi, bisa keluarga, bisa berbentuk PT, firma, CV, dan apapun. Hak tetap melekat, Pak. Cuti harus diberikan, persis pembantu rumah tangga, persis. Itu juga pekerja ya. Itu juga pekerja rumah tangga. Padahal bosnya pribadi. Bosnya pribadi. Iya, makanya masalahnya banyak kasus kawan-kawan di luar. Ya, Ketika dia ada masalah cuma artinya mobilnya kebentur, kadang-kadang ada juga yang bosnya ya pokoknya kan bosnya sih gitu kan. Dia nggak mau tahu. Dulu gue cek udah mau pakai. ya. Tanpa akhirnya kan si sopir itu sendiri mau bagaimana ya kan mau melawan. Oh gini bang, aku lupa nih. Jadi di RBP itu ada klaster sopir pribadi. Oke. Mereka ini ada yang tidak langsung bekerja terhadap bosnya, tapi lewat Iya, vendor. Oh, Misalnya oke. direksi itu kan mobilnya sewa, termasuk sopirnya. Nah sebetulnya sopirnya kita ini dia karyawannya siapa? Karyawannya si perusahaan vendor ini. Ya, atau si bosnya. ya. Nah, coba. Ini ada kan User gitu ya, di dalam undang-undang itu ada pekerja langsung, ada pekerja tidak langsung. Pekerja tidak langsung itu di dalam undang namanya alih daya. Alih daya itu ada yang alih daya pekerjaan, ada alih daya pekerja. Kalau dulu namanya outsourcing. Sekarang alih daya. Sekarang alih daya. Jadi outsourcing itu dulu ada outsourcing pekerjaan. Outsourcing pekerjaan itu hanya 5 jenis pekerjaan yang boleh. Sementara pekerjaannya boleh apapun. Nah, baik outsourcing pekerja atau outsourcing pekerjaan berarti hubungan kerjanya melekat pada vendor.
Karena vendor itu tidak boleh mengambil pekerja kalau dia tidak berbentuk VT. Itu nggak boleh sekarang. Nggak boleh. Bentuk koperasi, calo juga nggak boleh. Sekarang itu harus PT. Jadi biasanya si PT ini ada kerjasama dengan perusahaan. Dia dapat tender misalkan untuk sopir pribadi, direksi misalkan. Nah itu tetap dia tertulis. Dan satu lagi, outsourcing itu harus didaftarkan ke Disnaker. Untuk tahu status kita di mana, tanyanya Disnaker. Yang bertanggung jawab sama si sopir? Yang bertanggung jawab sama sopir adalah perusahaan outsourcing ini. Si vendor ini bisa kita kejar. Kalau sikap-sikap yang menyebalkan dari user? Bisa, usernya kita ini. Oh gitu. Kan ada dua kan? Kalau sikap kan berarti perintah kerjanya dari, kan jadi ada dua sebenarnya. Perintah kerjanya dari si direksi, tapi kalau hubungan kerjanya dengan perusahaan vendor. Kalau terkait hubungan kerja kita nuntutnya ke vendor. Misal jaminan sosial nggak dikasih, ini nggak dikasih segala macam. Kenapa? Karena kalau bentuknya perusahaan itu pasti di kontraknya ada. Saya jamin 100% pasti ada. Kenapa? Karena mereka harus mendaftarkan ke Disnaker. Ya, kalau nggak, Izin. nggak dikasih izin. Izinnya nggak keluar. Kalau dia nggak comply terhadap jaminan sosial nggak dikasih, dia bohong misalkan jaminan sosial dikasih, ini dikasih, kan kita tinggal kejar. Kok saya nggak dikasih Pak, ini begini, itu pelanggaran berarti. Oh, izin operasional outsourcing cabut ya? Izin asosiasi jadi cabut. Kayak gitu. Nah, Jadi yang bisa dituntut ke user apa? yang bisa dituntut hanya perilakunya. Oh. Minta ganti rugi nggak bisa ke saya dong, mintanya ke vendor. Nanti kita ribut sama vendornya, nggak masalah. Itu Pak Edi. Yang tidak melalui vendor cuma Oh, Cuman langsung, itu berarti pengusahanya langsung. Kalau tidak melalui vendor ya berarti langsung. Persis sama pekerja rumah tangga, sama. Statusnya sama kalau langsung. Kita tetap berhak cuti, berhak terhadap upah sesuai upah minimum, berhak terhadap jaminan sosial, semuanya berhaknya sama. Sama, karena hubungan pengusaha itu tidak dikategorikan perusahaan. Pengusaha itu bisa orang perseorangan, bisa berbentuk PT, bisa berbentuk CV, firma dan lain-lain. Itu. Artinya perseorangan pun kena undang-undang ini. kalau THR ke vendor? Kalau vendor, kalau ini langsung berarti gitu aja. Tetap wajib ke si THR? Tetap wajib, tetap wajib. THR wajib ya? Tetap wajib dapat. Wajib. Tetap wajib. Dan kalau bisa menjelang ini sebenarnya posko THR itu dipublish kok. Nomornya dipublish, segala macam dipublish. Biasanya di detik dia biasa jadi pengaduan itu diselesaikan ya berdasarkan pengaduan yang masuk. Kalau nggak diadukan kan nggak masuk kan, makanya itu harus masuk dulu pengaduan ke sana. Nanti ketika sudah masuk, ketika di PHK kita akumulasi aja itu semuanya. Malah kalau vendornya bukan vendor ya, pribadi begitu lebih enak ngikatnya. Dia kredibilitasnya pribadi soalnya. Persis seperti anggota DPR. Dulu 2014 ada kasus orang hamil. Kan di DPR itu ada staf administrasi pribadi, staf administrasi anggota dewan. Jadi staf administrasi anggota dewan itu hamil, di PHK karena hamil. Alasannya apa? Gak bisa kerja katanya hamil. Justru gak boleh kan mem-PHK orang karena hamil. Lapor ke Disnaker. Gak bayar PHK, gak bayar uang kompensasi, gak bisa segala macam, keluar itu semuanya. Karena pribadi kan kalau lapor terus dipublish yang mukanya pribadi langsung. Mau nggak mau dia bayar. Itu yang penting. itu kasus teman-teman Ya. masih aman alhamdulillah. Ya. Siap. Berarti bisa disampaikan ke Bisa disampaikan ke teman-teman. Pak, Ada ada. tanya. Ya. Di perusahaan saya kan sering banget misalnya menunggak gaji kepada karyawan. Ya. Nah, ketika kita mempertanyakan sampai akhirnya perjanjian bahwa secara lisan manajer itu tidak akan menunggak gaji kepada karyawan. Sampai Perjanjiannya tulis. secara lisan. Oke. Sampai akhirnya sebulan ngobrol, oke lah, lancar. Nah, selanjutnya kejadian lagi. Ya. Sampai telat 10 hari lah. Ya. Kita menanyakan ngobrol secara baik-baik, nggak ada tanggapan. Beberapa hari itu nggak ada tanggapan. Sampai akhirnya rekan saya harus membuat statement di WA menjadi kepada perusahaan. Sindiran itu dijadiin saming buat perusahaan lapor bahwa saudaranya ada di kepolisian kan. Ya.
Bukti lah. Pencemaran nama baik. Ya, Andalan. pencemaran nama baik. Jadi gini, Menyikapinya harus kayak gimana? gini, kalau sekarang masih belum, kita buat draftnya. Pak, Bapak udah ngelam, pokoknya mau berapa kali dicicil silakan. Tapi tulis di sini. Setelah dia mau tanda tangan, kita tanda tangan semua, perjanjian itu bawa ke pengadilan. Perjanjian tadi tertulis itu, jangan nunggu si manajernya buat tertulis, gak bakalan mau dia. Kita buatkan draftnya. Udahlah, ini Bapak udah nunggak berapa kali, ini udah lewat 10 kali, sekarang maunya apa? Tahun depan, silahkan tulis tahun depan. Tapi ditulis ya. Setelah tertulis, dia tanda tangan, kasih materi, tanda tangan, bawa ke pengadilan. Ini di mana lokasinya? Garut, bawa ke Pengadilan Negeri Garut. Daftarkan. Bawa datang itu kan ada di setiap pengadilan itu kan ada namanya pelayanan satu pintu, PTSP. Datang, Pak, saya mau daftarkan ini. Nanti datang ke sana, bayarnya cuma 50.000 karena udah tertera di sini 50.000, dicap, didaftar, cuk. Ketika dia melanggar lagi, bikin surat ke ketua pengadilan, Pak, bahwa manajer ini berdasarkan surat perjanjian ini, lampirkan surat perjanjian, dia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini, mohon sita eksekusi. Gitu caranya. Jadi kita nggak ngelabrak lagi manajer, biar pengadilan yang lakukan itu. Ketika pengadilan mau turun, kasih ongkos. Nah, sekarang kan konfliknya belum selesai, Pak. Iya. Rekan saya ini coba menanyakan lagi baik-baik kelangsungan kerjanya kayak gimana, apalagi Oh iya, pasti itu jadi sekarang nggak ada tanggapan sama sekali. pasti karena salah langkah. Jadi gini Bu, permasalahannya Iya, yang saya perhatikan itu seperti ada tindakan balasan. dari Pasti. Citra Buana ini. pasti. Dari kemarin kita menuntut masalah BPJS. Nah, ini kamu jelasin dulu. Ini vendor Pertamina, Bang. Bukan vendor Bu, Oh, jadi bukan, ini apa? kita itu perusahaan SPBD, pengisian gas LPG. Oh, oke. Mitra dari Pertamina. Mitra dari perusahaannya. Iya. Oke. Jadi, saya perhatiin ini perusahaan Citra Buana ini seperti tindakan balasan kemarin kita menuntut BPJS almarhum. Semenjak itu uang jalan dibekas habis. Ya. Uangnya bekas habis, gaji dipelan-pelan. Ada yang mempertanyakan itu seperti di Intimidasi. Ya, Oh, oke. Dulu gini Pak, kenapa nggak dikasih JKM-nya? Menunggak. Perusahaannya menunggak. Perusahaannya nunggak. Terus kita urus nih RBPI cair. Nah, Oke. sama BPI kemarin Oke. dibalas. Di balasannya itu. Karena setiap kita kalau membahas pasti ada Iya. perusahaan. Makanya saya bilang tadi, kalau bisa usahakan semua tertulis. Karena kalau sudah gini ya, ini semua kasus ya, dia mau urusan upah, mau urusan lembur segala macam, kita ngomong baik-baik supaya tertulis. Bapak mau bayarnya kapan? Kira-kira perusahaan mampunya kapan gitu aja. Tulis di situ, mau cicil tulis. Jadi tertulis. Tapi diam-diam, nggak usah ketahui perusahaan, diam-diam daftarkan ke pengadilan. Itu wajib hukumnya kita daftarkan ke pengadilan. Kenapa? Pengadilan nanti tahu bahwa ini pengadilan ini didaftarkan, ketika terjadi pelanggaran, jangan kita yang nuntut. Pengadilan. Kita dorong pengadilan supaya datang ke perusahaan. Pengadilan itu gampang, dia mau eksekusi, yang penting diongkosin. Pengadilan itu gampang. Dan biasanya pengadilan berangkat itu sama polisi. Dan saya itu ya, selama ini urusan begitu cuma kasih uang rokok. Tapi maksimal kan ketika datang polisi, ini lo gimana, ini selesai, mereka juga takut. Tapi jangan kita yang berangkat. Ya kita ya bentrok, ya kitanya dipersulit. Urusan upah lah, persulit. Apalagi kalau kontrak udah dipersulit. Perpanjangan kontrak segala macam. Yang pasti ada semua, saya bilang tadi kan, semua yang dia janjikan itu harus tertulis. Buat draftnya tertulis, diam-diam daftarkan ke pengadilan. Kenapa itu kalau misalkan kan pengadilan menjemput, Hmm. jadi di situ ada pengaduan perusahaan misalkan. Enggak pengaduan. Pelanggaran terhadap perjanjian. Iya kan yang melakukan kita misalkan. Iya. Terus nanti yang menjemput kan pengadilan sama Ah, ah. polisi. Apakah pihak dari sana tidak menanyakan atas dasar siapa pengaduan Enggak, atas dasar pelanggaran perjanjian. yang tertentu? Karena perjanjian itu sudah diregister sama pengadilan. Karena dia udah ngeluarin nomor, ketika pengadilan ngeluarin nomor, maka itu menjadi dokumen pengadilan. Kan diregister.
Bapak ini khawatir ke Mensin. Enggak itu enggak. Kalau ke Mensin dibejek langsung ya. Enggak. Karena dia akan bilang bahwa ini melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian. Izin Bapak, maaf. Tadi kan sempat dibayar nggak Bang? Apa memang hanya telat? Atau sempat nggak dibayar sama sekali? Ya, atau itu Telat saja tapi dibayar. Nah, kalau dia nggak telat lagi mungkin ada solusi Pak. bisa pakai perjanjian juga. Oh, bikin Perjanjian juga. Jika telat kita minta. Iya. Oh, Iya. ya mungkin biar. Dan kalau dia nggak mau memperpanjang kontrak, saran saya adalah lapor LBH Garut, ajak dia kalau dia masih nggak ini pasal penggelapan. Menggelapkan uang gajian sekian hari. Bisa juga. Pakai pasal penggelapan. Tapi jangan teman-teman. Somasi sama pengacara, disomasi. Somasi bahwa ini udah masuk pelanggaran nih, kita langsung buat BAP ke pengadilan. Kalau saya urusan begini kuat-kuatan. Udah kalau dia misalkan telat bayar sekian, dulu saya punya kasus begini juga. Jadi ceritanya dia marah sama karyawannya, gajinya ditahan. Nah, ini. Yang nahan ini gajinya ini gaji cewek, jadi diajak kencan nggak mau. Gajinya ditahan sampai 1 bulan nggak dibayar. Ketika nanyain, saya bayar, saya tambahin, tapi kamu mau diajak kencan. Cewek ini nggak mau, laporlah ke LBH. Waktu itu saya ada di LBH. Jadi ketika lapor, saya tanya telatnya berapa lama? 1 bulan. Saya bilang 1 bulan. Mbak punya suami, punya anak, punya. Sekolah nggak? Sekolah. Jajannya berapa hari? Hitung jajan sehari sampai 30 hari. Hitung uang ini pakai apa aja? Makan segala macam. Hitung semuanya. Hitung semuanya, penggelapan uang dengan nominal sekian. Saya lapor penggelapan. Penggelapan ada 2 di polisi ini, teman-teman harus ingat. Ini belum sempat kita bahas nanti kalau urusan Dumas. Ada 2 namanya Dumas, pengaduan masyarakat, ada yang bautnya LP, laporan perkara. Kalau pengaduan masyarakat itu bisa ditindaklanjuti, bisa enggak. Kalau laporan perkara itu pasti langsung ditindaklanjuti. Caranya supaya laporan perkara gimana? Gampang. Organisasi ini kan di mana-mana. 1 orang itu harus biasa nongkrong di kepolisian, kenal sama penyidik 1 aja. Kenal 1 penyidik 1 aja. Saran saya yang bisa ngerokok, yang biasa ngerokok. Nah, saya udah nggak ngerokok soalnya. Jadi sebenarnya nongkrong, polisi penyidik nongkrong bareng, Pak, kopi ini Pak, rokok, ngobrol gitu. Penyidik terutama. Jadi kita lapor tuh sebenarnya gini, Pak penyidik, saya mau lapor, perkaranya begini. Nah, nanti buat laporan ini ya, perkara ya. Jadi ketika saya ambil orangnya sudah tersangka. Dan itu yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu yang dilakukan. Jadi orang itu bisa langsung diciduk, diambil gitu loh. Kalau kita ngadu ke masyarakat, ada nih pengaduan masyarakat. Itu bisa ditindaklanjuti, bisa nggak? Ada uang ketiknya masalahnya Pak. Nah itu tadi, kalau nggak bayar juga susah. Tapi kalau kita punya jejaring penyidik, itu kita ngobrol begini, oh ya ini celah hukumnya di sini, celah hukumnya di sini. Dia langsung buat. Nanti setelah dia buat, langsung dinaikin. Penyidikan langsung penyidikan. Jadi orang langsung dicomot. Tapi belum dimasukkan ke dalam berkas perkara. Comot dulu. Kamu mau bayar atau saya tersangkakan? Kayaknya begitu. Tapi organisasi ini harus kenal. Satu lagi, selain dari tadi ini, kenal penyidik. Dan penyidik itu biasanya semuanya perokok. Karena kan mumet kan, BAP orang tuh mumet. Itu biasa ngerokok, ngopi. Saya kasih contoh ya. Saya itu orang Sunda. Tinggal di Jawa Barat, gak jauh, pernah jauh, paling jauh Jakarta. Tiba-tiba saya ditugaskan di Kalimantan, orang Dayak semua, yang main parang segala macam. Dan saya harus ngurus perkara. Saya datang Kalimantan 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu. Saya datang Kalimantan, saya minta uang ke perusahaan. Pak, saya minta uang entertain. Buat apa? Pertama, saya mengentertain polisi, kedua kejaksaan, ketiga kepala suku. Saya datang, saya cari penyidik.
Ajak ngopi, ajak ngerokok, ajak ngopi. Seminggu itu kerjanya ngopi ngerokok. Seminggu ngopi ngerokok, penyidik sudah kenal, selesai. Pindah ke kejaksaan. Kejaksaan juga begitu, JPU terutama. JPU kita kenal. Terus ke kepala suku. Ketika ada illegal mining, saya tinggal lapor personal begini, sambil ngerokok, naikin penyidikan. Tapi naikin itu belum ada di register perkara. Baru di tangan penyidik, karena tugas gini, penyelidik itu nggak punya hak untuk nahan. Penyelidik ya, tadi saya sudah jelaskan kan, penyelidik itu nggak punya hak untuk nahan. Makanya ketika kita ditangkap polisi harus tanya, tahapannya apa ini? Penyelidikan atau penyidikan? Ketika penyelidikan, maka saya harus pulang 1 kali 24 jam. Kalau enggak, saya laporkan Komnas HAM. Karena nggak boleh ditahan oleh penyelidik, harus oleh penyidik. Ketika penyidiknya sudah, kan wewenang penyidik adalah menahan, mencari alat bukti, yang ketiganya baru menaikkan menjadi P21 di pengadilan. Salah satu kewenangan dia adalah mencari alat bukti. Dalam rangka mencari alat bukti, dia bisa mentersangkakan orang. Dan tersangkanya bisa dari mulut dia dulu, belum lapor ke Kanit. Jadi kalau kita kenal, Pak tolong si Anu tersangkakan dulu lah, kalau nggak mau bayar. Itu caranya. Tarik dulu kan, cokok, bawa ke kantor polisi. Ini tersangka. Bapak mau tersangka apa mau bayar? Karena tersangka itu sekali melekat susah dihapusnya. Cuman 2 bisa dihapus, penghentian penyelidikan, penghentian penyidikan. Kalau kitanya ini ikhlas baru cabut laporan. Kalau nggak ikhlas kan terus-terusan itu sampai selesai. Artinya apa? Artinya kalau kita kenal itu lebih mudah. Yang harus mengenal organisasi, harus organisasi. Itu modalnya gampang kok. Mereka itu modalnya gampang. Tapi yang agak-agak nakal dikit yang agak susah modalnya. Harus yang nakal saya. Ada penyidik rata-rata nakal-nakal penyidiknya. Kalau Jakarta ampun-ampunan saya. Jakarta Selatan habis perusahaan. Uang perusahaan habis itu buat entertain penyidik. Sampai minta ABG segala macam. Tapi kan kasusnya besar. Kita illegal mining itu ratusan juta, ratusan miliar. Jadi dia kan berpikir, ngelihat itu kan dia berpikir lagi dia dapat apa gitu. Tapi kalau kecil kan dia ya uang rokok kan santai. Gitu. Penyidik ini pada prinsipnya independen. Pada prinsipnya. Tapi kalau kita mengenal organisasi, dulu saya saya kan dulu di LBH Sarbu Musik. LBH kita bagi tugas. Ada yang nongkrong di pengadilan, ada yang nongkrong di polisian. Hanya say to hello aja. Membangun komunikasi itu tadi. Karena kita bisa mentersangkakan tanpa harus tertulis dulu. Karena itu kewenangan penyidik. Nanti di next di lain waktu kita bedah lah. Polisi itu seperti apa. Dalamnya semuanya. Jadi kita paham tugas mereka seperti apa. Itulah salah satunya. Jadi sebetulnya itu rencana kita juga. Saya udah bilang sama teman-teman. Kebetulan kan saat ini semuanya ini masih kaku semua. Ya kan? Nah, kebetulan aku tuh pengennya memang seperti yang Abang bilang. Di setiap wilayah, saya udah bilang, say hi lah. Betul, ya kan? Sama betul. Polsek, sama Polres. Betul. Kalau cuma uang-uang kopi lah. Ya. Kita memang harus begitu membangun hubungan itu, ya kan namanya entertain. Kalau nggak punya kedekatan emosi juga susah minta tolongnya atau gimana gitu kan. Ini juga sudah saya sampaikan ke teman-teman. Tapi turunkan Bu, turunkan sekarang. Kalau Kapolres itu mahal. Sekarang turun ke penyidik. Ke Kapolsek, ke Kapolres. Nah itu juga aku aja. Iya. Jaringan intel, Iya, ya kan? betul. Itu setiap Idul Fitri, Bu Ketua. Iya, ada pasti. kali, gitu kan? Pasti. Main ke kantor, kulkas kosong. Pasti. Ya kan? Nah maksud saya itu juga harus dikerjakan sama Iya. teman-teman di wilayah, Betul. ya kan? Intel camnya, Iya. terus sekarang bagian penyidiknya. Penyidiknya. Karena hubungannya adalah kepentingan kita juga, Iya. kebutuhan kita juga untuk kalau kita ada kasus-kasus di pekerjaan kita. Itu sebenarnya tujuannya, gitu kan? Mereka ulang tahun ya, kayak gitu loh. Yang penting kenal dulu. Termasuk ini ya di Dinas Tenaga Kerja ya, mediator, pengawas itu termasuk juga. Nah, Semakin- selama ini yang memang sudah terkomunikasikan dengan RBPI, baru kepolisian dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, mereka masih asing dengan Disnaker. Satu lagi BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang namanya
pengawasnya juga. Yang kalau ada perusahaan nunggak segala macam mereka yang Kalau BPJS Ketenagakerjaan, insya Allah, alhamdulillah kita sudah ongoing, Iya. terus sudah sangat menguasai. Kita tuh lemah itu di sub udah. di sub, Oke. enggak. Justru di sub saya Terus, lemah. oke. Kalau kepolisian RBPI sudah Masih. dikenal, dan biasanya kalau mereka tahu yang punya masalah anggota RBPI, mereka agak smooth gitu Ya, kan. ya, Nah, cuma kalau untuk di sub ini memang agak, karena mereka di bawah Pemprov sih Bang. Ya. Jadi nggak terpusat gitu. Betul. Nah, itu. Jadi mungkin hari ini betul-betul membuka wawasan ya buat teman-teman yang online juga. Oh ternyata gitu ya. Segini tuh baru dasar, gila banget nggak ternyata ilmu pelajarannya baru dasar ya. Maka tadi nggak terasa kan seseru ini gitu. Saya juga yang tidak pernah jadi pekerja dan sekarang memang akhirnya juga jadi ngurus pekerja, jadi juga terbuka wawasan gitu. Pertemuan ini bukan yang terakhir ya, jadi nanti ada terus. Nah tadi yang menjadi catatan saya hari ini adalah pertama, kita yang pasti yang mau akan kita segera tindak lanjut dari pertemuan ini hari ini adalah membuat buku kecil panduan, ya panduan yang lebih terarah gitu kan, pertolongan pertama lah bagi kalian ketika kalian mengalami satu kasus, entah kasus di perusahaan kah, harus ngadu kemana, kitanya harus bagaimana, gitu kan, prosedurnya bagaimana, kalau laka lantas dan sebagainya. Nah nanti izin mungkin di buku kecil itu pengarahnya adalah bagaimana, gitu ya, nanti dicetak, disebar ke seluruh anggota RWPI di luar kota juga kita akan distribusikan, gitu. Nggak masalah ya kalau ada biaya cetak ya. Nggak masalah. Saya semangat. Saya tuh nggak apa-apa katanya. Kan? Nah terus setelah itu adalah tindak lanjutnya setelah ini kita akan seperti rencana tahun kemarin ya, bahwa kita mau ada paralegal per komunitas. Ya kan, jadi komunitas mengirimkan 1 sampai 2 orang sehingga 2 orang tersebut bisa melakukan pertolongan pertama kali di komunitasnya. Betul. Jadi bisa bayangkan pengurus di pusat RBPI kan terbatas. Tiba-tiba laporannya di Kalimantan, laporan kita juga online ya, makanya nanti minta tolong Bang, kita atur jadwal masalah pelatihan atau apa. Kalau tadi yang Abang bilang sekolah hukum, nanti kita siapkan juga orang-orangnya, gitu ya. Jadi bisa memberikan bantuan pertama lah, gitu ya. Lalu setelah ini mungkin ke depan setelah ini akan ada lanjutan seminar gitu ya, dan saya harap bisa dilakukan lebih banyak lagi komunitas yang bisa hadir yang secara offline gitu ya, karena kalau online tadi juga ada beberapa masalah suara atau apa segala macam. Mungkin saya ada yang mau ditambahin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya sedikit yang ingin saya terkait apa yang kita pelajari hari ini, baik dari program seminar sehari terkait hukum ketenagakerjaan maupun tadi ada yang dari teman-teman BDI ya. Saya harap ini ada tindak lanjut Teman-teman bikin serikat. karena ini bukan semata-mata untuk kamu, ini untuk teman-teman ya. Sesuai dengan nama RBPI, Rumah Berdaya Pemuda Indonesia, kita ingin pemberdayaan ini maksimal untuk teman-teman dari sisi apapun ya, yang bisa memberikan sesuatu yang positif untuk teman-teman ya. Jarang-jarang loh teman-teman organisasi atau komunitas mendapatkan pelajaran seperti ini, mahal, kalau langsung mahal ya. Kalau teman-teman langsung secara ini belajar mahal ya. Makanya bersyukur teman-teman yang bisa ikut di sini maupun yang online juga ya, bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan ini harus ada kelanjutannya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini maupun yang online ya. Jangan lupa berbagi ya, berbagi terhadap teman-teman di komunitasnya apa yang disampaikan. Kalau ada yang nggak paham lagi nanti ditanya, tapi nanti dari buku itu mungkin sudah bisa ya. Oke, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita juga akan melaksanakan ini pembentukan
kan Kang Uus ya, rencana kita tuh mau bikin basis gitu ya, basis serikat kan Kang Uus, terus yang teman-teman di Bogor juga, di Jakarta mungkin nanti dimulai dari PPD itu Bang. Iya. Teman-teman hari ini nggak hadir. Nah, kenapa untuk seminar ini dan paralegal itu dikenakan biaya ya? Karena itu tadi, orang kalau dapat ilmu terus nggak ada maharnya, kalian tuh kayak menyepelekan. Jadi hari ini tuh mereka patungan 100 satu orang buat makan, buat itu ya. Misalnya digratisin sama RBP ini. Tapi kayaknya hari ini uang pas aman ya, kalian bayar sendiri. Gitu. Sekali lagi terima kasih Bang Kitman, mungkin sisanya kita ngobrol santai ya. Nanti kalau ada kasus-kasus khusus kita inventarisir kayak tadi Mas Hadi ya. Mas Hadi mungkin nanti akan segera ada tindak lanjut. Karena kayaknya celahnya langsung bisa dikerjakan gitu. Nah, untuk beberapa kasus yang kemarin masuk ke kita terkait dengan perusahaan itu kita inventaris dulu. Nanti kasus mana yang memungkinkan untuk bisa segera ditindaklanjuti, gitu ya. Ada yang lain nggak? Ada. Muka-muka ini nih capek, gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Bang Kitman karena benar kata Mas Erwin ya kan, kalau manggil Bang Kitman itu kan beliau kan sudah profesional. Sebetulnya biayanya juga manggil beliau tak sedikit, gitu kan. Terus hari ini cuma bisa bayar pakai kopi. Bayangkan coba, jauh-jauh dari Sukabumi loh, ya. Keren banget. Profesional udah dicaskan ke perusahaan. Gitu ya. Nah jadi dengan anggota kita yang ribuan, saya harap ini bisa semakin dipertajam. Terus juga tadi Bang Kitman bilang belum ada taringnya, ya udah yuk kita perkuat taring kita juga. Dan RBP ini jangan cuma saya gitu loh. Saya juga capek ngurus banyak, saya juga pengen punya kader-kader yang lain. Oh iya, harus. Dan kayaknya Bang Kitman mulai sekarang kayaknya incas ke kita ya. Jadi kita diarahin langsung ditembak di tempat. Iya, jadi bagian pembina hukumnya kita insya Allah. Jadi teman-teman juga mulai pede. Mereka walaupun kelihatannya liar, tapi bisa diarahkan. Jinak-jinak hormati gitu. Ya, ada yang mau sampaikan lagi Bang? Cukup saya kira. Pokoknya kalau ingin paham secara pribadi sebenarnya 3-4 kali pertemuan kayak gini. Karena saya mengkader orang itu 3 tahun baru selesai. 3 tahun kadernya. Kader orang itu sekitar 3 tahun. Tapi saya kira untuk mempercepat tadi bisa pakai buku panduan. Nanti kita ketemu lagi. Ini kalau pengantar yang terus terang nggak semuanya saya masukkan. Karena kalau saya masukkan nanti malah. Jadi kita pelan-pelan aja sambil jalan sedikit-sedikit aja. Itu aja sih. Dan satu lagi, waktu saya sebenarnya luang. Pertama, saya sudah tidak di LBH Sarbu-Musi karena dulu dia capek sekali luar biasa sana kemari. Sekarang sudah enggak. Saya hari ini lagi sibuk dengan maksud saya sosial saya sekarang hanya terhenti di federasi, itu pun saya udah nggak ngurusin kasus. Sekarang kasus saya lebih banyak di perusahaan-perusahaan yang itu urusan pekerjaan lah kalau itu. Jadi insya Allah saya terbuka banyak waktu kalau misalkan dibutuhkan teman-teman, kita bareng sama teman. Dilanjutkan aja Bang di RBPI. Siap. Terus ini mungkin kalau misalnya ada kasus atau bisa dikerjakan. Iya, siap. Gitu kan Bang ya? Bisa. Inilah masalah ini. Bisa, siap. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Akhirnya finally ini udah perencanaan udah lama. Karena request juga sama Sarbu-Musi memperkenalkan serikat, tapi nggak jadi nih. Soalnya orang sibuk sekali ya kan. Alhamdulillah hari ini kesampaian. Nanti kita bulan November insya Allah itu ada Kopdarnas tuh Bang. Nah, kepingin juga ya di slide aja 1 hari buat ini. Iya, kayak gitu kan. Nanti juga itu tempatnya insya Allah kalau jadi di Pancawati, insya Allah ya. Nanti diinformasikan lagi.
Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat yang online sudah menyiapkan kuota banyak seharian. Dan tadi ada yang laporan, ada yang sambil ngasal. Wah, luar biasa. Sambil dengar juga. Gitu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya, terima kasih partisipasinya. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan tetap semangat. Kalau di pertemuan berikutnya, semoga lebih banyak lagi yang bisa hadir secara langsung. Siap, Gitu ya. Saya tutup hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? Ntar kita foto dulu di situ ya. Di depan. Ya.